Silakan duduk Novi. Selamat sore Novi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah datang ke sini. Jadi perjalanan sini lancar. Contohnya baru pulang sekolah ya? Iya, baru kali dari kampus. Jadi di sini ingin melakukan counseling. Kita langsung saja ya nanti. Sebelum sesi counseling dimulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nina Rahmawati, di sini sebagai konselor yang akan membersamai Novi selama sesi counseling berlangsung. Sesi counseling ini akan berlangsung selama 60 menit atau jam. Jadi di sini saya sebagai konselor yang akan memfasilitasi Novi selama sesi counseling. Jadi di sini saya tidak akan memberi nasihat, tapi hanya memfasilitasi tadi. Apabila Novi ada masalah yang tidak bisa Novi selesaikan sendiri, saya akan bantu kita berdiskusi bareng seperti itu. Dan di sini juga saya memegang teguh asas-asas konseling, terutama asas kerahasiaan. Jadi Novi tidak perlu khawatir apa yang Novi ceritakan akan terjaga kerahasiaan. Baik, langsung saja ya. Apa yang Novi rasakan saat ini? Saat ini saya masih kesulitan belajar karena kebetulan saya salah masuk sekolah. Jadi itu jadi bukan buat saya sendiri. Jadi Novi kesulitan belajar ya karena salah jurusan berarti itu salah sekolah juga ya. Saya tahu apa yang Novi rasakan. Pasti itu sulit ya untuk beradaptasi dengan adaptasi kayak di kelas untuk mengikuti pelajaran seperti ini. Jadi banyak sekali mata pelajaran yang sulit dipahami karena kan apa ya, akunya tuh kurang paham misalnya. Jadinya sesuatu yang emang aku nggak paham terus dipaksa itu jadi bikin aku berat dan bikin aku tuh sendiri. Saya bisa merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Tapi kayak gitu tuh masuk di jurusan yang sekarang kan dari data yang saya dapat nih, Novi itu jurusan perhotelan ya. Itu bagaimana bisa masuk jurusan perhotelan? Jadi pas pendaftaran tuh saya didorong sama, bukan didorong ya, disuruh sama robot masuk sini aja gitu. Aku udah ikut gitu. Setelah aku jalanin ternyata agak berat, cukup berat. Terus aku bilang sama orang tua, aku tuh apa namanya gak minat di sini gitu, aku pengen pindah aja. Sama orang tua kalian suruh diperkenalkan dengan sekarang. Jadi Novi tuh di kali ini karena ada desakan dari kedua orang tua benar gitu ya. Tapi sekarang kan udah kelas hampir 12 ya. Jadi kalau mau pindah ataupun pindah tuh sulit ya. Jadi mungkin yang bisa sekarang kita bisa lakukan tuh kayak gimana caranya itu membuat Novi itu merasa nyaman, merasa gimana ya supaya bisa mengikuti pelajaran tuh dengan baik meskipun salah jurusan, tapi Novi bisa dengan kayak mungkin ada apa ya, passion ataupun bakat minat Novi di bidang lain seperti itu. Sebenarnya aku suka di public speaking sih. Jadi Novi senang di bidang public speaking seperti itu ya. Kalau udah pernah mencoba belum sih kayak Novi kan ini masa salah jurusan gitu, ke orang tua atau ke guru udah pernah bicara gitu? Enggak, ke orang tua aja, guru enggak. Iya, udah saya jalan aja kayak detik ini. Seperti itu. Jadi mungkin ya yang sekarang yang bisa Novi lakukan itu cuma kayak gimana caranya biar Novi tuh bisa nyaman di jurusan sekarang perhotelan, terus gimana caranya juga Novi bisa menemukan passion Novi gitu. Jadi kan nanti setelah lulus dia harus kerja ataupun kuliah sesuai dengan jurusan yang sekarang gitu, bisa yang sesuai sama passion dan juga minat Novi gitu. Jadi Novi kan tadi minat di public speaking ini sama teknologi informasi. Lebih ke public speaking dan ya yang tampil di depan gitu ya. Seperti itu. Sebenarnya di perhotelan pun ada, cuman nggak sebanyak itu di. Biasanya public speaking ada, tapi aku lebih minatnya di public speaking bukan yang di perhotelan. Materinya kan agak beda. Ya, saya tahu apa yang Novi rasakan lah gitu. Jadi mungkin merasa
agak gimana ya, kurang nyaman gitu karena emang nggak sesuai sama minat Novi ya. Tapi sebelumnya tuh ini aja nih kayak gimana ya, Novi tuh udah pernah mengikuti ekstrakurikuler ataupun kegiatan yang berkaitan sama bidang tadi bagus dan saya pernah mengikuti OSIS, terus ada Jepang juga sama ada pelajaran syariah. Itu sebenarnya udah bagus ya, Novi udah pernah ikutan yang berkaitan sama bidang yang Novi sukai gitu. Tapi itu masih ditekuni sampai sekarang atau cuma satu periode gitu? Kalau untuk OSIS sendiri itu satu periode. Kenapa aku milih satu periode? Karena aku sekarang lebih fokus sama pelajaran, karena apapun yang udah aku jalanin dan ya udah aku tekunin di situ gitu. Jadi kayak ini bukan bilang organisasi nggak penting, tapi aku kira-kira aku mampu nggak, ternyata aku kurang mampu juga di sini membagi waktunya. Akhirnya aku memilih untuk fokus untuk belajar karena sebenarnya aku mau PKL juga cuma dan mau ujian juga gitu. Tapi jadi itu sedikit menghambat yang mungkin ya, karena sekarang juga Novi masih kayak merasa kurang nyaman juga di jurusan perhotelan. Jadi mungkin bisa kayak alternatif lain tuh bisa mencari tadi kegiatan ataupun ya bisa ekstrakurikuler ataupun kegiatan di luar yang mengasah akademik mengasah tadi bidang lain ya, kemampuan di public speaking dan teknologi informasi gitu. Pernah ada niatan gabung apa gitu di luar atau pernah, cuman aku kembali ke diri aku kayak kira-kira aku mampu nggak ya gitu. Tapi itu di tengah-tengah jalan aku mundur gitu ya, jadi aku nanti aja gitu. Aku masih menunda hal-hal yang kayak belajar di luar gitu. Tapi pernah ada rencana gitu setelah lulus, kan ini kan sekarang mau fokus dulu ke sekolah dulu gitu untuk nanti persiapan PKL dan ujian. Tapi setelah lulus itu ada rencana yang kan ini nggak cocok di jurusan perhotelan, rencananya sesuai sama bidang dan passion kamu. Iya, ada. Gimana, mengikuti kelas atau apa itu? Aku berniat nanti setelah lulus ini aku mau ngikutin tes masuk kuliah itu. Aku mau ngambil jurusan ilmu komunikasi. Itu sebenarnya aku udah bagus ya, perkembangannya kayak udah punya plan gitu, meskipun sekarang rasa salah jurusan tapi udah punya planning buat nantinya ke depannya sesuai sama passion Novi. Jadi Novi meskipun salah jurusan juga udah punya passion tersendiri, udah menemukan gitu, jadi udah lebih terarah kalau sekarang. Ada lagi nggak yang Novi rasain selain Udah sih, kalau itu aku kesulitan belajar karena memang bukan milik aku yang aku mau gitu. Tapi saat ini aku belajar buat apapun yang terjadi untuk aku kerjain. saya sangat mengapresiasi apa yang udah Novi lakukan gitu, meskipun mungkin ngerasa salah jurusan, kurang nyaman, tapi tetap mau melaksanakan gitu, mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik gitu. Jadi nggak ada yang disampaikan lagi. Ya, udah cukup. Jadi tadi kita udah membicarakan banyak hal ya, mulai dari tadi Novi merasa kurang nyaman di kelas karena emang merasa salah jurusan, terus juga Novi udah punya alternatif gitu untuk mengatasi hal tersebut, kayak Novi tuh punya bidang minat dan bakat lain di bidang public speaking dan juga teknologi informasi, juga udah punya planning nih ke depannya, meskipun sekarang salah jurusan, nantinya mau kuliah gitu di bidang yang sesuai dengan passion Novi di komunikasi gitu. Itu sudah sangat bagus sih. Mungkin cukup sekian, nantinya gimana ya, nanti kita ada yang pertemuan lagi nih. Kalau misalkan Novi yang merasa butuh bantuan ataupun masih merasa kurang nyaman di kelas, jadi berhubung kita juga udah hampir berakhir nih waktunya, jadi sesi konsul kita cukup sampai di sini. Terima kasih sudah datang ke saya, terima kasih sudah berbagi cerita dan pengalaman. Terima kasih, terima kasih kembali.